Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan belajar sesuatu yang sangat amat penting. Sebenarnya ini bicara soal hidup atau mati. Banyak orang tidak belajar. Natur kebenaran yang pertama, bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai fakta, dia bukan kebenaran. Dia kebohongan atau kepalsuan. Tapi tidak semua fakta adalah kebenaran. Faktanya ada orang jahat, itu bukan kebenaran. Dia jahat, bukan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau segala sesuatu itu tidak sesuai fakta, itu pasti kepalsuan. Dicamkan baik-baik. Hukum yang pertama soal kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Segala yang ketiga. Ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu Saudara, biasakan kalau baca Alkitab jangan satu ayat ya. Harus satu perikop dan mengerti. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau seorang saintis tahu ular bukan yang paling cerdik. Ada binatang yang lebih cerdik dari ular. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan harafiah. Kalau harafiah salah nanti. Saya perhatikan gitu ya, banyak orang tuh harafiah. Termasuk orang-orang Yahudi. Kalau baca kitabnya itu harafiah. Maka jadinya Taurat, jadinya agamawi, jadinya literal. Hidup suci itu cuci tangan, cuci muka kalau mau doa. Bukan. Hidup suci itu di hati, bukan di luarnya. Ya, harafiah. Ular ialah yang paling cerdik. Ini bukan ular binatang yang dimaksud. Ini lambang dari si iblis itu. Maksudnya dia licik dan cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Pintar sekali iblis ini. Iblis ini nggak langsung kepada to the point, muter dulu dia. Tentulah Allah berfirman, dipancing supaya Hawa mau bicara. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kan Allah tidak berfirman seperti itu. Semua boleh dimakan, kecuali yang di tengah itu. Kan begitu kan? Sama iblis dipancing dulu. Semua nggak boleh dimakan kan? Gitu. Supaya Hawa terpancing. Rupanya Hawa terpancing. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Bukan begitu kayak kamu itu, bukan. Boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Si Hawa ini kebangetan juga. Nambahin firman. Padahal firman Tuhan bilang, jangan dimakan. Ditambahin nama Hawa. Jangan kamu makan dan kamu raba. Banyak orang di dunia ini suka nambah-nambahin firman. Ada yang suka ngurangin firman. Tapi yang paling parah tidak pakai firman, pakai otaknya sendiri. Wah, itu yang paling parah itu. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hoax itu sudah beredar sejak di Eden. Itu senjata kuatnya si iblis itu hoax. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah ini ular melemparkan hoax. Kamu nggak mati kalau makan itu. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini mulai hoax nih keluarnya. Ayat 4 dan 5. Apakah hoax ini bohong? Ternyata tidak juga. Inilah serangan hoax yang paling hebat tuh begitu. Dia pakai kebenaran. Tetapi dengan maksud kepalsuan.
Ya, memang nggak langsung mati bukan fisiknya, tapi mati rohaninya. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Engkau akan tahu seperti Allah. Iya benar. Jadi tahu yang baik dan yang buruk. Betul itu. Jadi si iblis menggunakan data-data fakta untuk membelokkan manusia. Jadi tidak semua kebenaran itu bisa dipakai untuk kebenaran. Kalau dimaksudkan meleset, ya meleset. Nanti kita lihat ya. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan ini suka pakai perasaan, tidak pakai logikanya. Kalau ia pakai logikanya, nggak boleh oleh Tuhan makan, kan gitu. Tapi ya lihat, menarik loh, kayaknya enak. Nah, itu termasuk salah satu celah bagi si iblis untuk masuk. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tentu saja kalimat ini dipersingkat. Benerannya kan nggak gitu. Masa gampang bener dialog lalu kasih suaminya, lalu suaminya makan, lalu mati dalam dosa, lalu dibuang ke bumi. Cepet banget dalam berapa detik. Tidak begitu. Ini cerita panjang, ini disingkat saja. Pasti Adam tidak sembarangan makan. Adam pasti menolaknya. Jangan, itu tidak boleh. Ya, kita tidak tahu di belakang situ. Siapa tahu Hawa nangis-nangis. Kamu nggak sayang aku pokoknya. Gitu. Bisa juga kan? Kan Hawa suka begitu ya, Bang. Jangan. Enggak, pokoknya kamu nggak sayang aku. Aku mau pergi aja. Pergi kemana? Eden cuma segitu. Tapi Adam rupanya dari dulu rupanya laki-laki suka luluh. Kalau lihat Hawa menangis dimakannya buah itu, barulah keduanya sadar. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ingat ya baik-baik ya, bukan telanjang badan maksudnya. Ada maksud lain yang lebih penting. Mereka jadi malu keadaannya, ya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tentu saja Tuhan Allah tidak melangkah dengan kaki begitu. Ini gaya bahasa personifikasi. Oh, Tuhan datang. Gitu. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mereka mulai malu padahal tidak tadinya. Ada salah besar yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini adalah sifat Tuhan Allah kita yang mencari manusia. Di manakah engkau? Kita itu dicari loh. Jangan hilang ya. Di manakah engkau? Itu maksudnya. Kita teruskan ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan begini, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah ini sifat manusia nih. Si Adam mulai nunjuk ke istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Mana bisa kita beralasan? Lah kenapa kau makan? Kenapa kau mau? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, lalu kau makan. Alasan melulu. Kenapa kau makan? Dikasih tahu ular. Kenapa kau lebih percaya ular daripadaku? Maksudnya kan gitu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu dihukum dan seterusnya. Yang penting adalah Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkaunya di situ siapa? Si setan itu. Permusuhan antara setan dan perempuan ini. Karena engkau mendengarkan perkataan, tadi ayat berapa? Saya keting.
15, ya. Engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan itu. Inilah nubuatan yang pertama. Mesias akan meremukkan kepala si iblis. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Si Mesias ini akan diremukkan tumitnya. Itu adalah ekspresi atau ungkapan bahwa suatu hari sang Mesias itu mati. Ya, ternyata kita tahu mati di kayu salib. Itu arti diremukkan tumitnya. Tapi si iblis diremukkan kepalanya, si iblis dibinasakan maksudnya. Itulah yang dihembuskan oleh iblis, hoax mula-mula. Ayat 4 dan 5 tadi. Kamu gak mati, tapi kamu akan menjadi seperti dia. Yang paling berbahaya di dunia ini, bukan kerasukan setan yang melotot-melotot itu, bukan. Itu gampang sembuhnya, diusir setannya, pergi dia. Yang membinasakan itu orang yang termakan oleh hoax yang dari si iblis. Itu sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kebohongan itu dicampur dengan kebenaran. Ada faktanya memang. Tapi untuk membentuk kebohongan. Coba ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tuh, benar kan? Jadi tahu yang baik dan yang buruk. Si iblis nggak bohong kalau soal itu. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ia sudah menjadi salah satu seperti kita, tahu yang baik dan yang buruk. Kalau gitu kita usir saja dia dari taman ini supaya dia nggak makan buah kehidupan sehingga hidup kekal. Seolah-olah kalimat ini, Tuhan tidak mau manusia tahu yang baik dan yang buruk. Seolah-olah Tuhan tidak mau manusia hidup kekal, diusir. Kan gitu kan? Makanya kalau baca jangan harafiah. Maksudnya apa ini? Sebenarnya Tuhan mempunyai cara untuk membuat manusia tahu yang baik dan yang buruk. Di waktunya Tuhan. Tapi jangan dengerin yang lain, dengerin aku. Maksudnya itu, jangan kau makan buah itu. Bukan gitu caranya. Bukan dengan cara mendengarkan suara si ular. Taunya itu. Nah, manusia melakukan itu, melanggar. Mestinya Tuhan punya cara mendidik manusia. Ada waktunya Tuhan, ada caranya. Sama dengan kita. Ada caranya, ada waktunya Tuhan. Ikuti saja caranya Tuhan. Jangan caranya iblis. Ketika manusia mengikuti caranya iblis, ia tahu yang baik dan yang buruk. Tetapi kecenderungannya berbuat jahat. Itulah bedanya. Mestinya kita belajar sama Tuhan, tahu yang baik dan yang buruk. Kecenderungannya selalu berbuat baik. Baik di mata Tuhan. Itulah kesalahan manusia mula-mula dan kejatuhannya karena hoax yang dihembuskan oleh iblis. Hari ini, modusnya si iblis itu tetap sama. Dia pakai hoax, kebohongan, tapi dicampur dengan kebenaran. Supaya manusia tidak tahu bahwa itu bohong. Oh, itu canggih banget. Kalau bohongnya bohong murni gampang. Saudara, bumi ini sebenarnya segitiga loh, saudara. Nah, itu gampang. Meskipun ada orang yang percaya juga. Ada loh. Sampai hari ini ada orang percaya bumi ini datar. Sampai hari ini. Serius. Ada komunitasnya. Di dunia loh, saya bicara dunia loh, bukan di Indonesia. Komunitas dunia yang percaya bumi ini datar. Meskipun matanya melihat fakta ketika ia terbang. Ada horizon. Dia bilang itu datar. Padahal melengkung. Dia bilang datar. Ini fakta loh. Orang yang sudah terprogram, sudah terindoktrinasi oleh hoax, sulit berubah. Kecuali ia mengosongkan dirinya. Aku mau belajar lagi Tuhan. Baru bisa. Saya lihat banyak orang nggak bisa belajar lagi. Karena sudah termakan oleh hoax. Ya, saya ajak dialog sebentar aja saya udah tahu. Oh, oke deh. Ya sudah. Gitu aja. Daripada buang waktu. Ya. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 3-4. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 3-4.
Inilah yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Masih sama modusnya. Si ular itu tentu bukan binatang ular. Ada orang yang berkata sama saya, itu binatang ular bener Pak. Kalau yang menipu kita ular beneran, hari ini kita basmi aja ular. Kita pergi kemana saja kita buru si ular. Ya, ularnya lari terbirit-birit pasti. Nggak berani lagi dia nipu. Pegang, dimasak aja. Dulu ada yang bercanda sama saya. Coba Adam dan Hawa itu orang Chinese ya. Ketemu ular ngajak ngomong, ditangkap, dimasak, digoreng. Aduh, orang kok berpikirnya literal gitu ya. Ular itu ular beneran katanya. Kalau ular beneran artinya musuh kita enteng, ular. Ular biar anaconda, biar gede apa, mati sebentar kita tembak. Tapi iblis itu memang licik sih. Yang menyesatkan banyak orang supaya berpikir itu ular. Ya, bukan. Ayat 4-nya. Ini Rasul Paulus takut kalau kamu nanti ketipu sama ular lagi. Ular tentunya setan dalam hal ini. Ya. Sebab kamu sabar saja, kamu tenang aja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, bukan Yesus yang kita kenal, Yesus yang lain. Ya. Daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, gairah yang lain, spirit yang lain, semangat yang lain, ya, daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Hati-hati. Wah, pakai Alkitab juga kok Pak? Iya, tapi itu Injil yang lain. Sama seperti setan pakai ayat Alkitab, tapi disampaikan dengan arti yang lain. Bapak Ibu ini ya, yang di sana terutama, yang dengar lewat YouTube. Jangan-jangan yang kau dengar selama ini Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Coba dicek, cross check sekali lagi. Yesus yang lain. Seperti apa contohnya? Gampang. Yesus membawa kepada keselamatan. Kalau Yesus yang lain membawa kepada kekayaan dunia, udah pasti itu. Nggak ngomong keselamatan. Ya. Dan masih banyak contohnya nanti. Roh yang lain. Kalau roh kebenaran membawa kita kepada kebenaran. Kamu punya roh membawa kepada hoax malah. Menyebarkan fitnah. Menjelek-jelekan orang lain. Sebut nama. Melanggar undang ITE. Kamu itu normal apa enggak sih? Roh yang lain itu. Kok enggak tahu ya? Enggak sadar ya? Heran ya? Alkitab dibaca, tapi rohnya roh yang lain. Bukannya roh yang benar. Binasa kau nanti. Injil yang lain. Injil keselamatan diganti Injil sukses. Kalau ikut Tuhan sukses saudara. Angkat dompetmu. Kamu akan jadi sultan, jadi kepala bukan ekor. Injil yang lain itu. Bapak Ibu tahu nggak? Minggu lalu kan saya masih di Israel. Di suatu desa yang namanya kota ya, Kapernaum. The Town of Jesus. Di situ saya lihat ada patung gitu. Gelandangan. Di pinggir jalan, patung tapi. Setelah saya baca homeless. Jesus the homeless. Yesus yang jadi gelandangan. Maksudnya apa? Maksudnya mau mengingatkan kita. Yesus berkata begini, kamu mau ikut aku? Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Mau ikut? Yakin mau ikut? Sudah hitung anggarannya? Mau bayar harga? Itulah Injil yang murni. Injil yang palsu itu menjanjikan kesenangan dunia. Iya.
Kamu kalau ke gereja ini ya, tokomu laris. Apa bedanya dengan pergi ke Gunung Kawi? Saya nggak mengerti kenapa manusia jadi bodoh. Mendengar Injil yang lain nggak ngerti. Oke, gitu. Kita itu kadang-kadang memang harus menertawakan diri sendiri. Iya ya, aku dulu kok bodoh ya gitu. Ya, memang bodoh. Saya juga dulu bodoh kok. Yes, amin. Waktu masih kecil. Ya namanya masih kecil. Kalau udah umur segini masih amin. Ya, jadi bonsai namanya imannya. Aduh, iblis itu ya, dia punya teknik sangat canggih. Dari hoax yang sederhana sampai hoax yang sangat canggih. Apa maksudnya? Nanti kita bahas. Ya, hati-hati. Saudara kalau nggak kemakan sama hoax yang sederhana, jangan-jangan kemakan sama hoax yang canggih, yang dibungkus dengan kebenaran. Wah, bahaya itu. Bahaya. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, streaming ini kan 2 kali. Topiknya sebenarnya nyambung satu sama lain. Jadi Bapak Ibu bukan berarti harus tinggal terus, jangan, nanti cukup tempatnya. Nanti ikut streamingnya aja ya. Tapi itu 2 topik yang bersambungan. Yang pertama ini kan modus iblis hoax. Yang kedua nanti modus iblis marketing. Waduh, ternyata dia pakai teknik marketing loh. Banyak orang nggak mengerti loh. Serius ya. Marketing. Nanti saya bongkar ya. Kebetulan saya mengerti marketing juga, jadi rupanya pakai teknik marketing. Aduh, heran. Iblis itu pinter. Kalau ada yang mengajarkan gini, iblis itu bodoh. Dia itu sudah kalah. Dia nggak bahaya. Itu pasti suara iblis. Supaya kita tenang. Ya udah kalah dia. Nggak berjaga-jaga. Jangan mau dibohongin, saudara. Iblis itu licik, tidak bodoh. Ia punya banyak cara untuk menjatuhkan manusia. Itulah sebabnya saudara ikuti sesi 1 ini dan sesi 2 nanti, streaming ya. Dicatat kalau perlu. Saya itu lihat ya ada jemaat yang benar-benar serius. Dia mencatat. Jadi buku Pak. Bukunya dikirim ke saya. Saya lihat, waduh tulisannya bagus sekali, rapi sekali. Ini lebih dari skripsi. Kalau orang skripsi kan nggak gitu-gitu amat, ini rapi sekali, saya sampai heran. Dan itu bukan satu orang loh. Ada beberapa ibu-ibu, biasanya ibu-ibu. Belum pernah ada bapak-bapak kirimin saya itu. Mungkin ibu-ibu mau menebus dosa kali ya. Dulu yang menjatuhkan Adam ya. Aduh, tapi heran, hebat, ibu-ibu sekarang hebat. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 44. Banyak orang itu termakan oleh hoax bukan karena tertipu saja. Sebagian memang ia suka dengan hoax. Seleranya cocok. Makanya Tuhan berkata begini, ayat 43 dulu. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Kenapa kamu nggak ngerti maksudku? Bahasa Indonesia ini mengerti. Kira-kira gitu. Kalau hari itu kan bahasa Aram. Tuhan bicara. Kan bukan bahasa asing. Bahasa Indonesia ini ngerti kan? Bahasanya ngerti. Tapi kenapa kamu tidak mengerti maksudku? Kata Tuhan Yesus. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu itu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Memangnya Tuhan sutradara. Menciptakan ada jagoan, ada antagonis penjahatnya. Tuhan itu sumber kebenaran. Tidak ada yang keluar dari dirinya kejahatan. Tidak ada. Semula di situ itu jelas. Pembunuh manusia sejak semula. Sejak kapan? Sejak manusia ada. Konteksnya itu bukan sejak diciptakan di surga. Gitu aja nggak ngerti. Ngotot lagi. Doktor lagi. Profesor lagi. Capek nggak saya kalau lihat kayak gitu. Berarti orang ini nggak ngerti. Kalau kita telusuri hidupnya pasti nggak benar.
karena cuma pakai logika. Punya pasti nggak benar nih, karena cuma pakai logika. Begitu saja kamu tidak mengerti, kata Tuhan. Kalau kita menuduh Tuhan menciptakan setan, berarti Tuhan ada unsur kejahatannya. Nggak ada. Salah itu. Ya. Sebenarnya semua ciptaan Tuhan, khususnya manusia yang sangat dicintai Tuhan, haruslah tahu kita diciptakan itu untuk apa. Ya. Untuk kemuliaannya. Itu. Bukan untuk yang lain-lain. Mestinya kita semua itu berkata begini. Kau ciptakan aku, gitu kan? Tuh kemuliaanmu. Mestinya begitu. Mestinya setiap kita, saudara, mulai sekarang fokuslah pada itu. Ingat, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita fokusnya sudah benar, tidak mungkin kita bisa ditipu oleh si iblis. Pakai hoax yang paling canggih pun. Gak bisa. Manusia banyak yang hatinya tidak bersih, pikirannya tidak bersih, makanya gampang dibohongin. Makanya saya selalu sarankan saudara, ikuti 7 natur kebenaran. Di channelnya truth.id, ada 17 sesi. Siapapun saudara. Saudara seorang jemaat, aktivis, pengkhotbah terutama, teolog, apologet, semua harus mengerti 7 natur kebenaran. Supaya ia sendiri mengerti kebenaran dan tidak melemparkan hoax ke jemaat. Buku itu saya punya cita-cita loh, supaya jadi dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris saya mau jual di Amazon.com, biar mendunia. Saya lihat di luar negeri sama aja tuh. Yang dikhotbahkan seorang Rabi Yahudi. Gimana soal persepuluhan di sini? Tanyain ke Rabi itu. Jawabannya apa? Sejak bait Allah tidak ada, persepuluhan itu tidak ada. Korban bakaran tidak ada, semuanya tidak ada. Bait Allahnya nggak ada. Bahkan kalau mereka memberi persepuluhan, itu namanya dosa. Edan nggak? Di sini malah ditekan-tekenin. Suka berbuat dosa sih kau. Aduh, saya pasti dicaci maki banyak orang. Bukan itu maksudnya, saudara. Kamu itu pikiranmu jangan jorok. Jemaat itu tetap harus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, semuanya. Artinya kalau memberi persembahan gak usah dipakai 10%. Kalau enggak dikutuk. Gak ada di Alkitab begitu. Ya, kalau memberi itu apa yang ada untuk Tuhan, pakai pikiran yang bersih, hati yang bersih. Itu baru benar persembahan itu. Persembahan ngasih 10% aja diminta lagi 100 kali lipat. Untung dong kau. Ini ajaran apa ini dari dulu begitu terus. Gak berubah loh sampai hari ini, saya liatin, gak berubah. Malah saya diserang balik. Dipotong-potong video saya. Waduh. Ya nanti kita berhadapan sama Tuhan. Umur kita gak panjang kok. Kalau orang berani menyesatkan dirinya sendiri ya silakan. Tapi Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, iblis pernah mencoba hoax dengan yang paling canggih terhadap Tuhan Yesus. Wah, ini dia. Matius 4 ayat 3. Ini ceritanya Tuhan setelah dibaptis dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Hidup kita itu bukan dari roti, bukan dari nasi saja. Bukan dari makanan saja. Makanan itu yang benar, jangan makan sembarangan. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ada bangunan bait Allah. Di bubungan itu adalah di pojokan yang paling tinggi. Dibawa ke situ Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Si iblis ngomong juga, sebab ada tertulis. Menurut kitab suci. Waduh, luar biasa ya. Hoax tapi pakai kitab suci.
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada debu. Ini iblis pakai kitab Mazmur. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Iblis pakai ayat loh. Bayangkan. Bener dong, ini ada tertulis kok, ayatnya ada gitu. Nah, kalau orang zaman sekarang nggak ngerti begitu tuh. Ada ayatnya. Gitu. Ayatnya ada. Maksudnya bagaimana? Tulisannya begitu, Pak. Iya, dipergunakan untuk apa? Apa dampaknya? Ini Yesus sedang dicobai nih, jatuhkan dirimu supaya malaikat nanti menatang. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, diambil lagi dari Ulangan 6 ayat 16. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Luar biasa ya, ini perang ayat. Si iblis pakai ayat, tapi dengan tujuan yang miring. Tuhan Yesus memakai ayat tujuan meluruskan lagi. Lalu terakhir si iblis ini begini. Ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Kemarin kita ke Israel, ke gunung ini. Salah satunya, bukan persis gunung ini. Yesus berapa kali ingin dijatuhkan dari gunung, itu dalam peristiwa yang lain, itu kita mampir ke situ. Mount Presepi namanya. Itu gunungnya bagus sekali di atas. Kita lihat dari jauh Gunung Nebo, di sana lembah Harmagedon, kelihatan semua. Ya. Kemarin itu kita benar-benar diberkati loh ke sana. Dapat banyak info. Ya. Udah gitu ya, saya pulang baru menginjakan kaki di Jakarta. Sudah banyak yang daftar lagi. Anehnya lagi ya, dari Amerika, dari Auckland, dari mana-mana. Saya begini, waduh ini kenapa sih ya? Baru pulang. Masih tahun depan. Jadi kalau nggak daftar ya sorry, belum diumumkan udah habis. Aduh, tapi setahun sekali aja, ya. Oke, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kurang ajar nih si iblis. Tuhan disuruh menyembah, tapi Tuhan jawab lagi dengan kitab suci lagi. Ulangan 6 ayat 13. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara kalau baca kitab Ulangan kalimatnya nggak begitu, tapi artinya begitu. Makanya jangan harafiah. Kan ada tuh orang yang ngomong begini, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Kalimat yang dipentingin bukan artinya. Yang begitu-begitu itu nggak ada hikmatnya sama sekali. Intinya benar gak begini? Baca aja. Kalimat Alkitab itu pakai berbahasa kalimat, tapi intinya sama. Bukan kalimatnya yang penting. Kalimatnya harus begini. Maksudnya begitu gak? Sama. Kan ini percakapan sehari-hari. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Si iblis menggunakan kebenaran, ayat Alkitab. Tapi dengan tujuan yang berbeda. Itulah hoax yang sangat canggih. Menggunakan fakta, tapi dengan cerita yang berbeda. Maksud yang berbeda. Itulah yang Tuhan marah tadi itu. Kenapa kamu tidak mengerti maksudku? Ayat Alkitab kau baca malah dipakai untuk hoax. Waduh, licik sekali si iblis ini. Jadi ayat-ayat kitab suci itu tidak boleh digunakan sembarangan. Yang memang harafiah, artikanlah harafiah. Yang memang perumpamaan, artikanlah perumpamaan. Makanya semua harus belajar hermeneutik. Meskipun tidak sekolah STT. Makanya saya buat seri hermeneutik. Cari di YouTube serinya hermeneutik. Sudah pakai bahasa yang sederhana. Supaya mengerti. Supaya tidak bisa dibelokkan dengan hoax yang canggih tadi, pakai ayat. Kalau orang sudah ayatiah, itu hoaxnya kelas berat tuh.
Itu kelas berat, karena pakai ayat. Kalau hoax dilancarkan oleh seorang pengkhotbah itu kelas berat. Susah melawannya. Kenapa? Karena jemaat yang awam, dia pengkhotbah kok. Gitu. Padahal itu hoax. Makanya tujuan kita adalah membuat jemaat cerdas. Cerdas mengerti kebenaran, mengerti kehendak Tuhan. Supaya tidak bisa termakan oleh hoax. Jadi yang dimaksud peperangan rohani yang sebenarnya adalah itu. Bukan hanya soal yang gaib. Yang gaib tentu ada, yang tidak kelihatan. Tapi yang terutama adalah soal perang informasi sebenarnya. Sebenarnya perang informasi seperti Tuhan Yesus demonstrasikan dengan pencobaan si iblis itu. Perang informasi. Truth lawan hoax. Yang mana yang menang? Yang mana yang kau adopsi? Sama-sama pengkhotbah. Yang satu mengkhotbahkan, kasih perpuluhan, kau akan dibalas 100 kali. Yang satu lagi, kasih seluruh hidupmu. Semuanya milik Tuhan. Kalau ngasih perpuluhan, jangan minta dibalikin, Tuhan. Gak sopan itu. Saudara pilih aja sendiri yang mana yang benar. Kalau saudara masih punya nurani. Saya tidak melarang persepuluhan loh. Di gereja ini ada persepuluhan. Tapi gak ada itu minta balik 100 kali, gak ada. 10% pun kurang. Semuanya milik Tuhan. Iya, itu yang benar. Makanya kalau nggak ada uang, nggak usah kasih juga apa-apa. Memangnya soal duit apa? Nggak usah kasih. Gereja yang kasih, sekolahkan anakmu dan sebagainya. Jangan khawatir soal itu. Coba mana yang benar? Ya, ada amin nggak nih? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Modus iblis itu, yang paling canggih itu adalah hoax, bohong, fitnah, sama aja sih sebenarnya itu semua. Itulah yang merusak karakter manusia. Itulah yang akan menjerumuskan manusia menjadi manusia setan. Padahal tujuan Tuhan adalah menjadi manusia Allah. Man of God. Bukan man of evil. Ya, nanti kelihatan gejalanya, karakternya menjadi rusak. Penuh kebencian sama sesama. Kafir kau. Nah, rusak itu karakternya. Benci. Iri hati. Kalau lihat temannya sukses. Oh itu pasti gak bener itu. Aku juga bisa. Oh itu iri hati itu. Jelek banget itu kelihatannya. Kalau orang mengerti kebenaran. Lihat temannya sukses. Aku seneng loh dia lihat sukses dipakai Tuhan. Seneng aku. Iya dong. Masa ada orang yang gini. Aku seneng kalau dia terkutuk. Itu sakit jiwa itu sudah namanya. Ya, iri hati, kesombongan. Aku dong yang paling hebat. Gak ada aku mana bisa. Itu. Waduh, rusak. Serakah. Sudah punya tidak pernah bersyukur. Serakah itu. Pelit. Nanti akhirnya bohong juga dia. Karena serakah, sombong, iri hati, akhirnya jadi bohong dia. Ujungnya jahat sih. Makanya musuh kita turun-temurun itu ingat baik-baik. Itu si iblis tuh loh yang mula-mula menjatuhkan Adam dan Hawa itu loh. Kejadian 3 ayat 15 tadi. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita itu bukan mertua kita. Ingat baik-baik itu. Bukan mertua, bukan temanmu, bukan manusia. Musuh kita itu si iblis itu. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Oleh karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Musuh kita si iblis itu seperti singa yang mengelilingi dan akan menelan orang yang dapat ditelannya. Memangnya kapsul. Mau ditelan. Zaman dulu ya,
Zaman dulu ada yang mengartikan ayat ini gini. Seperti singa Pak, sebenarnya bukan singa. Kucing. Iblis itu sudah kalah. Sudah kita injak-injak. Dalam nama Yesus sudah kalah, gak bahaya. Itu kucing, makanya Alkitab mencatat seperti singa. Coba bayangkan. Kebenaran dirubah hoax oleh dia. Kelihatannya benar ya? Salah. Ini ibarat singa yang mengaum-ngaum. Bahaya artinya. Makanya jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jangan kau coba-coba. Nengok ke kiri ke kanan. Luruslah pandanganmu itu. Kan begitu artinya yang benar. Jadi saudara, kita semua mesti hati-hati. Jaga hati, jaga pikiran yang bersih. Jangan pernah membayangkan yang enggak-enggak. Percuma. Kita mesti bersih dan hidup di dalam kebenaran. Nanti kita akan memiliki kepekaan untuk membedakan mana hoax, mana kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah mulai peka ya, dengar khotbah sebentar aja, gak bener ini, gitu. Udah frekuensinya udah beda, seleranya beda, chemistry-nya beda. Ya, orang yang mengerti kebenaran tuh sensitif dia, peka dia, rohnya menjadi peka. Peka membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dituduh menghakimi, jangan khawatir, itu bukan menghakimi. Kita memang harus bisa membedakan mana yang kebenaran, mana yang hoax. Harus. Tanpa mau menghukum orangnya. Tapi kita tahu, ini nggak boleh didengar. Amin ya, saudara. Iblis itu melancarkan hoax itu dari yang sederhana sampai yang canggih. Yang sederhana itu bohong banget lah pokoknya gitu loh. Bohong total itu sederhana banget tuh. Contohnya, ada seorang pengkhotbah, dia berkhotbah, saudara, saya dapat wahyu dari Tuhan. Tuhan Yesus akan datang minggu depan. Berani loh orang kayak gitu. Ada, lihat aja di YouTube. Bulan depan kita tungguin aja. Gak datang. Saudara, saya dikasih tahu lagi, penerbangannya batal. Emangnya penerbangan apa? Bohong aja, pakai bohong berikutnya. Ternyata ditunda 1 bulan. 1 bulan baik, tungguin lagi sebulan. Gak jadi apa-apa lagi. Saudara, saya itu terbeban loh dengan saudara. Ya, saya sampai datang ke hadirat Tuhan. Mohon supaya gak usah datang. Untung dikabulkan, saudara. Jadi gak datang. Bohong total itu. Begitu aja dipercaya, saya heran kadang-kadang. Ini yang gak cerdas yang bicara apa yang mendengar ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya Pak. Heran, bohong total aja dipercaya. Saya perhatiin hari ini masih ada yang mau dengar juga, heran saya. Ya memang bapakmu itu iblis, kata Tuhan Yesus. Dibohongi aja masih percaya. Ya, bapakmu itu iblis. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang kita belum mengerti. Ya, sering kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan kadang-kadang. Tapi tetaplah di jalan itu. Nanti akhirnya kita akan mengerti. Sering ku tak mengerti. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti ini bagaimana ya Tuhan. Tapi tetaplah di jalan Tuhan. Nanti akhirnya kita akan mengerti. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jadilah seperti anak-anak. Gak ngerti pun ikut terus. Akhirnya akan mengerti. Ya, jangan sedikit gak ngerti nolak, sedikit gak ngerti nolak. Cocokkan terus mana yang hoax, mana yang kebenaran. Nanti akan ketemu. Pasti. Sebab orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti dipuaskan. Ya. Itu yang bohong total itu begitu. Aku mendengar suara Tuhan, saudara. Vaksin yang saudara suntikkan itu alatnya antikris 666. Kalau gitu semua jadi 666 sekarang. Bohong total itu. Begitu aja orang masih mau dengerin. Heran saya. Itu suara setan itu, saudara. Gak jadi berkat di dunia ini. Makanya
mengarahkan jemaat jadi mistis. Jadi aneh-aneh, gak bertanggung jawab hidupnya. Yang lain lagi ya itu, persepuluhan itu. Kasih 10%, biar ngasih. Nanti Tuhan yang balas, bukan beta yang balas. Orang banyak yang sakit kupingnya dengerin khotbah ini. Ya, apalagi kalau diembel-embelin, aku dengar suara Tuhan. Atau aku lihat sendiri loh saudara. Percuma kau mau lihat sendiri juga belum tentu itu kebenaran. Itu subjektif. Aku kan hamba Tuhan, wah itu lebih-lebih lagi tuh. Kan ada ayatnya. Waduh capek deh, iblis juga pakai ayat. Apa bedanya kau sama iblis? Kecuali ayat itu dipakai untuk kebenaran. Barulah itu benar. Kita sudah lihat bahwa ayat Alkitab bisa dipakai oleh setan loh. Untuk kebutuhan dia menjatuhkan. Tapi Tuhan meluruskan lagi pakai ayat juga. Jadi perang rohani yang sebenarnya pakai ayat. Bukan pergi ke perempatan-perempatan bawa minyak, dikecerot-kecerot, roh jahatnya diusir. Roh jahat bisa pergi dari situ, betul. Pergi ke perempatan lain. Mau kejar-kejaran terus. Pergi ke hutan. Ayo kemana lagi? Wah, akhirnya semua udah dikecerotin, pergi ke rumahmu sendiri. Roh jahat kok diusir begitu? Yang jahat di pikiranmu dan di hatimu itu loh, kau usir apa enggak? Hoax itu dilancarkan oleh si iblis supaya manusia percaya bahwa setan bisa dikalahkan dengan cara begitu itu. Ngucurin minyak, tabur-tabur garam, semprotan suci namanya. Banyak yang aneh-aneh begitu. Begitu aja kok bisa ditipu, saudara-saudara. Hoax yang lain ini juga parah. Tapi orang lain tidak tahu semua, saya yakin. Ajaran yang diajarkan bukan kemakmuran, bukan. Tapi begini, kamu sudah selamat. Kamu Kristen kan? Sudah selamat. Kamu gak usah berusaha berbuat baik, gak usah. Karena semua Tuhan yang tentukan. Kamu sudah ditentukan selamat. Udah, ya kita gak perlu berusaha. Orang begitu ya, berapa hari ini lihat YouTube saya, komentar. Panjang lebar kasih ayat. Aduh capek deh sama orang kayak gini. Akhirnya saya tanya gini. Manusia, kan seruan firman Tuhan itu supaya bertobat. Manusia bertobat itu karena apa? Dia menentukan memberikan diri untuk bertobat, atau karena dia tidak secara sadar digerakkan Tuhan supaya bertobat? Yang mana? Jawabnya apa? Enggak, dia nggak mau jawab. Jawabnya gini, oh itu misteri Pak. Ingat-ingat saudara, kalau ada orang jawabannya begitu, itu dia. Nanti kalau ditanya ya, kamu kesini siapa yang nyuruh? Misteri Pak. Kalau misteri nggak usah ngomong. Keselamatan tidak mungkin misteri. Sebab manusia harus diselamatkan, manusia harus tahu dia hidup bagaimana. Menyucikan dirinya. Ada amin ya? Misteri lagi. Ini menyebabkan orang-orang jadi bonsai. Aku nggak usah ngapa-ngapain, udah Kristen ini, udah selamat. Nggak usah berusaha hidup suci. Hidup suci kan karena Tuhan juga. Orang Tuhan Yesus yang berkata, sempurna kau seperti Bapa di surga, sempurna. Oh, ini banyak ajaran yang aneh-aneh ini. Manusia jadi pasif, tidak all out untuk Tuhan. Males, ke gereja aja males. Tapi merasa sudah selamat, padahal belum bertobat. Hidup dalam dosa, manusia jadi lengah. Nanti akhirnya itu ayatiah doang. Ini ayatnya satu-satu gitu ayatnya, bukan dilihat konteksnya. Ya, makanya lahir teologi macam-macam, teologi kemakmuran, hyper grace, teologi mistis. Iblis sudah kalah, yang gitu-gitulah. Itu sebenarnya mereka membela si setan itu. Mereka tidak berasa aja. Kalau kita ada di pihak Tuhan, hoax itu gak kemakan sama sekali. Aku mau Tuhan. Begitu mestinya. Aku mau mempersembahkan seluruh hidupku. Hidup ini mau makan truth atau makan hoax. Jiwamu itu, pilih. Sebab kebenaran, the truth will set you free. Akan membebaskan kau. Membebaskan dari apa? Dari dosa. Dari kemelesetan.
dari ikatan-ikatan yang tidak benar. Bebas. Tapi kepalsuan akan mengikat seseorang kepada dosa. Kelihatan dari cara bicaranya. Aku memang gini Pak, nggak bisa aku nahan awan. Minggu sekali ada online Bible study yang sengaja kita rancang urut dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dalam terang Alkitab. Nggak berhenti kita kejadian-kejadian toh. Enggak, lengkap. Di channelnya Truth ID juga ada Truth. 7 natur kebenaran. Ada hermeneutik. Bahannya sudah lengkap. Anda mau investasi waktu nggak? Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihimu Tuhan. Omong kosong. Kamu invest waktu tidak mau. Kalau untuk urusan lain, wah ini duitnya banyak nih. Wah diinvest waktunya benar-benar. Kau cinta Tuhan nggak? Kau cinta Tuhan, prioritaskan Tuhan yang utama. Sebenarnya itu prioritaskan dirimu supaya berkenan bagi Tuhan. Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Jangan dibalik. Ya, amin ya saudara. Ingat kita itu berhutang. Kita itu berhutang, jangan enak-enakan. Banyak orang kemakan hoax di dunia ini. Keselamatan itu cuma-cuma. Betul. Cuma-cuma di mananya? Ketika Yesus mati di kayu salib, itu cuma-cuma. Kita aja belum lahir. Kesempatan itu diberikan cuma-cuma. Tidak memandang layak atau tidak layaknya kita. Tapi gara-gara anugerah itu, maka kita berhutang. Kitab Roma yang bicara, Rasul Paulus, bukan saya. Ya, saya ingatkan. Nanti ada yang dia pikir nggak ada ayatnya. Orang-orang yang suka ayatiah itu saya kasih ayat. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu hidup kekal. Maka hiduplah menurut roh. Hutangmu itu, bukan hutang uang. Kita itu berhutang selama kita masih membuka mata. Hutang supaya hidup benar di hadapan Tuhan, menurut roh, bukan menurut daging. Itu manusia lama, manusia baru itu hidup menurut roh. Jadi kalau sudah termakan hoax selama ini, sekarang harus sadar. Ya. Makanya saya tulis lagu ini. Karena ketemu kitab Roma ini dan ketemu serangan dari kiri kanan saya. Akhirnya dikasih Tuhan lagu ini. Tuhan ingin kita jadi anak. Bukan yang lain. Sebab Ia ciptakan kita untuk kemuliaannya. Tentu saja merancang kita jadi anaknya. Kita semua mau jadi anak. Amin. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, kita harus selalu ingat. Tuhan menciptakan kita itu untuk kemuliaannya. Udah yang hoax dibuang aja semua, didengar aja gak usah. Dilirik pun tidak usah. Dengar kebenaran yang murni. Supaya saudara berubah. Kepekaannya langsung naik cepat. Selama ini gak naik-naik karena campuran yang didengarnya. Racun. Ya. Kita harus selalu ingat. Tuhan kau ciptakan aku untuk kemuliaan. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kalau kami diberi kepekaan untuk membedakan mana kebenaran dan mana kepalsuan. Bapa di surga, urapi seluruh hidup kami agar kami tidak menoleh ke kiri ke kanan sehingga hidup kami sia-sia. Kami mau jadi anak Bapa di surga yang hidup dalam kebenaran, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati mereka agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan terutama juga kami semua Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan Roh Kudus sampai selama-lamanya.
Haleluya, semua yang percaya katakan amin.